Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPS dan Bu Vera akan menggabungkan materi pada subtema 1 dan juga subtema 2. Jadi ketika anak-anak membuka LKS atau buku paket tema, silakan dibuka untuk subtema 1 dan subtema 2. Yang akan kita pelajari adalah tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jadi, pada tema sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa kerjasama antar negara ASEAN, baik dalam bidang sosial budaya, politik, keamanan, maupun iptek. Nah, peran Indonesia dalam bidang ekonomi cukup banyak, salah satunya adalah melakukan promosi, kemudian menyediakan cadangan pangan, lalu menyelenggarakan proyek industri, kemudian membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area, dan yang lain lagi. Nah, di sini Bu Vera akan mendetailkan satu persatu. Yang pertama, peran Indonesia adalah menjadi markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, atau biasa kita sebut dengan COFAF, Committee on Food, Agriculture, and Forestry. Nah, setiap negara memiliki tugasnya masing-masing. Indonesia bertanggung jawab pada pengoordinasian bahan makanan. Kemudian Thailand melakukan pengoordinasian bidang perikanan, lalu Malaysia pengoordinasian bidang kehutanan, dan Filipina pada bidang pertanian. Selain COFAF, kemudian ada juga yang namanya Koperasi ASEAN, ASEAN Cooperation Organization. Pendirian CO ini bertujuan untuk mengukuhkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Indonesia memiliki tugas untuk pengembangan Information and Communication atau ICT. Kemudian Thailand berada di bidang perikanan dan pertanian, lalu Malaysia berada di bidang pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya Filipina bertugas untuk keuangan mikro. Nah, selanjutnya Indonesia juga ikut menyukseskan tahun kunjungan ASEAN atau bisa juga disebut dengan ASEAN Visit Year. ASEAN Visit Year pada tahun 1992 membuat pamor Indonesia meningkat di kancah internasional. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah pamor dalam bidang pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dan membuat perekonomian masyarakat ikut meningkat juga. Kemudian ada juga industri pupuk ASEAN di Aceh. Jadi pada tahun 1979, industri pupuk ASEAN atau ASEAN Aceh Fertilizer didirikan di Lok Semawe, Aceh. Kemudian industri ini memproduksi dua jenis pupuk, yaitu pupuk urea dan amonia cair. Kemudian pemasaran dari hasil industri ini yaitu Taiwan, India, Vietnam, Jepang, Tiongkok, dan Kamboja. Nah, selain ada koperasi, COFAF, dan lain-lain, Indonesia juga menjadi anggota ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA ini bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. AFTA ini didirikan pada tahun 1992. Kemudian dengan adanya AFTA ini ada pengurangan dan penghapusan pajak berganda pada barang-barang yang keluar masuk dari negara-negara ASEAN. Dalam AFTA ini, Indonesia cukup memiliki peran yang penting, salah satunya adalah ikut serta dalam konferensi kerjasama ekonomi. Kemudian menghadiri pertemuan dalam konferensi AFTA secara aktif dan menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, dampak positif adanya AFTA yang pertama adalah mempermudah perizinan kerja di negara-negara ASEAN. Jadi misal kita warga Indonesia ingin kerja ke Singapura atau Malaysia, izinnya
sekarang lebih mudah berkat adanya AFTA. Kemudian adanya AFTA mempermudah masuknya produk-produk Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN. Jadi antar negara ASEAN ini bisa jual beli barang-barang dengan izin yang cukup mudah. Selain itu, dengan adanya AFTA memperbesar daya tarik investor dan menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian memperbesar peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kemudian, AFTA juga dapat menciptakan peluang pasar baru, karena pasar kita bertambah banyak, yaitu lintas negara, jadi peluang pasar kita semakin baik. Kemudian selain itu makin bervariasinya produk di pasar domestik. Nah, selain itu Indonesia juga melakukan pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain, wol, dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Kemudian Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Kemudian mengimpor benang sintetisnya dari Malaysia. Jadi di sini ada pertukaran dalam bidang sandang. Sandang itu berhubungan dengan pakaian, tekstil, dan lain-lain. Jadi Indonesia mengekspor kain, kemudian Indonesia mengimpor mesin maupun benang sintetis. Selanjutnya pertukaran pangan. Nah, di sini tuh gambarnya adalah buah lemon. Di Indonesia hasil pangannya itu berupa tepung tapioka, lada, kina yang kemudian diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Kemudian Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan juga Filipina. Kemudian pertukaran papan. Papan itu berhubungan dengan tempat tinggal. Jadi hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia, kemudian kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Sebagai gantinya, Indonesia mengimpor semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah dari Filipina. Nah, jadi kemudian selain berbagai pertukaran tadi, ada juga sebuah event yang disebut dengan SEA Games. SEA Games ini adalah acara festival olahraga terbesar se-ASEAN. Jadi pesertanya ini adalah semua negara ASEAN. Nah, beberapa waktu lalu di Indonesia diadakan festival ini. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26. Akibat baiknya, Indonesia mengalami peningkatan ekonomi. Bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Kenapa Sumatera Selatan? Karena pada waktu itu, selain di Jakarta, yang menjadi tempat utama atau venue utama SEA Games-nya adalah di daerah Sumatera Selatan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Jadi, untuk menyambut SEA Games ini, Indonesia melakukan maksud Bu Vera adalah Sumatera Selatan melakukan pembangunan besar-besaran. Pembangunan besar-besaran membutuhkan tenaga kerja yang besar juga. Akhirnya banyak tenaga kerja yang mendapat pekerjaan. Kemudian persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya dimulai dari awal pembangunan yaitu 2011. Geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, kemudian terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Jadi sekitar 5.000 atlet dari negara Asia Tenggara termasuk Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang SEA Games. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2 mengenai komoditas ekspor dan impor. Sebelumnya, anak-anak harus tahu dulu ya, ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri
ke luar negeri. Jadi ekspor itu dari dalam keluar. Sebaliknya, impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Nah, eksportir adalah orang yang melakukan ekspor, kemudian importir adalah orang yang melakukan impor. Bisa orang, bisa negara, atau bisa juga perusahaan. Komoditas impor Indonesia, jadi Indonesia itu melakukan impor yang berupa bahan kimia, organik, kendaraan dan bagiannya, kemudian gandum, kapas, bahan-bahan mesin atau pesawat mekanik, dan juga peralatan listrik. Kenapa Indonesia melakukan impor padahal Indonesia adalah negara yang besar? Nah, alasannya sebetulnya cukup banyak. Yang pertama adalah adanya jumlah sumber daya alam yang terbatas. Di sini bukan artinya Indonesia itu sumber daya alamnya sedikit, tapi ada beberapa sumber daya alam yang tidak ada di Indonesia. Jadi kita memang harus mengimpor dari luar negeri. Kemudian kebutuhan dalam negeri yang belum tercukupi. Jadi kita masih membutuhkan bantuan negara lain, maksudnya bantuan ini dalam bentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Misalnya tadi mesin atau pesawat mekanik. Jadi Indonesia ini belum mampu untuk memproduksi mesin-mesin, pesawat mekanik, peralatan listrik, dan lain-lain. Jadi kita masih membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Selain itu, ini tadi Bu Vera sudah bahas, yaitu belum dapat memproduksi beberapa barang, terutama barang-barang yang berhubungan dengan peralatan listrik dan mekanik. Itu adalah kita memerlukan pabrik yang cukup canggih, dan di Indonesia kita masih kekurangan tenaga. Jadi kita masih harus mengimpor. Nah, komoditas impor Indonesia, misal barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan juga aftur. Kemudian barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu atau olahan susu, dan juga buah-buahan. Jadi Indonesia memang beberapa kali masih tetap mengimpor makanan, daging, susu maupun buah-buahan dari luar negeri. Biasanya, barang-barang konsumsi diimpor karena memang cadangan di Indonesia tidak cukup banyak. Kemudian, komoditas impor yang ketiga adalah barang industri, seperti mesin pembangkitan tenaga listrik, kemudian alat telekomunikasi, kemudian alat transportasi, dan mesin industri. Lalu ada bahan baku seperti bahan baku industri pangan, minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan industri lainnya. Kemudian, selain barang-barang, Indonesia juga mengimpor jasa. Biasanya kita mengimpor jasa atau menggunakan jasa-jasa tenaga ahli dari negara-negara maju untuk membantu produksi dan kegiatan lain di Indonesia. Selanjutnya, komoditas ekspor. Komoditas ekspor dibagi menjadi dua, yaitu komoditas ekspor utama dan juga komoditas potensial. Komoditas ekspor utama kita adalah batu bara, tembaga, udang, kopi, minyak kelapa sawit, kemudian produk kimia, kakao, karet dan produk karet, tekstil dan produk tekstil. Tekstil ini berhubungan dengan sandang ya. Kemudian alas kaki, alat elektronik, produk hasil hutan, serta otomotif. Lalu komoditas yang potensial adalah hasil kerajinan, kemudian ikan dan produk perikanan, lalu tanaman obat, minyak asiri, kulit dan produk kulit, kemudian masakan olahan juga, lalu perhiasan, peralatan kantor, minyak nabati, rempah-rempah, alat tulis non-kertas, serta peralatan medis. Nah, di sini adalah komoditas ekspor milik Indonesia beserta negara tujuannya. Yang pertama, peralatan medis kita ekspor ke Singapura, USA, Jerman, Jepang, Meksiko, Pakistan, dan seterusnya. Ada perhiasan, ada juga kopi, kemudian makanan olahan, kerajinan, kulit, dan produk kulit. Kemudian ada produk hasil hutan atau sawit yang dikirim ke India, Tiongkok, Pakistan,
Pakistan, Spanyol, Bangladesh, dan seterusnya. Pada dasarnya, setiap negara itu memerlukan kerjasama dengan negara lain, karena sampai sekarang memang belum ada negara yang sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Jadi tidak masalah jika kita melakukan ekspor atau impor. Yang akan menjadi masalah jika ekspor kita sedikit namun impor kita berlebihan. Oke, sekian dari Bu Vera. Semoga yang Bu Vera sampaikan bermanfaat. Kemudian silakan anak-anak dipelajari dan dikerjakan tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.